Indonesia tembus 10 peringkat lebih tinggi di FIFA setelah kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapan saya. Timnas Indonesia bisa saja mencatatkan kemenangan luar biasa dengan mengalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dampaknya sangat terasa. Indonesia bisa melompat 10 peringkat lebih tinggi di ranking FIFA. Apa yang membuat momen ini begitu istimewa? Temukan bagaimana hasil ini menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Keputusan Erick Thohir sudah final, mantan tangan kanan Shin Tae-yong kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Siapa dia? Dalam langkah besar yang diambil Erick Thohir, keputusan bulat dibuat untuk memanggil kembali mantan tangan kanan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana kontribusi pemain ini untuk Timnas di masa mendatang? Simak kisah lengkapnya di sini. Gelandang jagoan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain, siapa dia? Jelang laga penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, ada kabar mengejutkan Patrick Kluivert bisa memanggil gelandang muda yang sedang dalam performa terbaik. Dengan kemampuan luar biasa, gelandang ini menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan. Siapa dia dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan jawabannya di sini. Pindah ke Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix terungkap mengalami momen berat saat harus berpisah dengan FC Copenhagen. Perpindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach memang menjadi sorotan. Tapi ada satu hal yang mengusik dirinya, perpisahan dengan pelatih FC Copenhagen. Apa yang membuat Dix merasa berat meninggalkan tim yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya? Temukan kisah emosional di balik keputusan besar ini. Momen mengejutkan, Patrick Kluivert dan asisten pelatih Timnas Indonesia tertangkap kamera makan nasi Padang. Apa yang terjadi di balik meja makan mereka? Dalam dunia sepak bola, setiap tindakan pelatih dan asisten pelatih seringkali menjadi sorotan. Namun kali ini perhatian publik tertuju pada Patrick Kluivert dan tim stafnya yang tertangkap sedang makan nasi Padang di tengah kesibukan. Bagaimana bisa momen yang tampaknya biasa ini menjadi viral? Apa yang sebenarnya terjadi saat mereka menyantap hidangan khas Indonesia ini? Ikuti kisah lengkapnya. Pemain keturunan Eropa ini pilih bela Timnas Indonesia setelah terinspirasi Patrick Kluivert. Siapa yang dimaksud? Seorang pemain keturunan Eropa memilih untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia, terinspirasi oleh perjalanan cemerlang Patrick Kluivert. Dengan skill dan pengalaman yang dimilikinya, pemain ini siap memberi warna baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Siapa dia? Temukan jawabannya dan kenali lebih dekat sosok pemain yang akan segera membela tanah air. Sandy Walsh segera gabung klub Jepang, gaji miliaran rupiah, siap menanti bagaimana bisa mencapai kesepakatan ini. Sandy Walsh hampir dipastikan bergabung dengan klub Jepang dan kabar gembira datang dengan tawaran gaji yang fantastis mencapai miliaran rupiah. Bagaimana kesepakatan ini tercapai dan apa yang membuat klub Jepang tertarik meminangnya? Simak cerita lengkapnya tentang perjalanan karier Sandy Walsh yang tak terduga. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini.
Indonesia tembus 10 peringkat lebih tinggi di FIFA setelah kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapan saya, Timnas Indonesia bisa saja mencatatkan kemenangan luar biasa dengan mengalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dampaknya sangat terasa. Indonesia bisa melompat 10 peringkat lebih tinggi di ranking FIFA. Apa yang membuat momen ini begitu istimewa? Temukan bagaimana hasil ini menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika menang atas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari laman footballstripranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. 1. Timnas Indonesia berpotensi naik 10 peringkat jika menang atas Australia. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan poin ranking FIFA Timnas Indonesia meningkat dari 1130,50 menjadi 1151.26 angka. Tambahan poin itu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 130 ke 120 dunia. Sekadar diketahui, posisi 120 dunia saat ini ditempati Zimbabwe dengan 1151,06 angka, alias masih kalah dari Timnas Indonesia jika menang atas Australia, dalam kurung 1151.26 angka. Tim-tim yang berpotensi dilewati Timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Namun, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas Timnas Indonesia masih bisa mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Maret 2025. Ada potensi juga tim-tim di atas Timnas Indonesia mengalami pengurangan poin jika mengalami kekalahan. Menarik menanti seberapa tinggi kenaikan ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia. 2. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia cukup besar. Meski secara ranking FIFA kalah jauh dari Australia, dalam kurung 130 berbanding 26 dunia, kualitas pemain Timnas Indonesia tidaklah kalah dari Australia. Banyak pemain Timnas Indonesia yang menjadi pemain andalan di klub-klub top Eropa. Beberapa di antaranya Jay Itzes di Venezia FC, Maes Hilgers dalam kurung FC Twente, hingga Ragnar Oratmangoen dalam kurung FC Vedender. Enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Keputusan Erick Thohir sudah final. Mantan tangan kanan Shin Tae-yong kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Siapa dia? Dalam langkah besar yang diambil Erick Thohir, keputusan bulat dibuat untuk memanggil kembali mantan tangan kanan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana kontribusi pemain ini untuk Timnas di masa mendatang? Simak kisah lengkapnya di sini. Erick Thohir memberikan perintah khusus agar PSSI segera memanggil kembali mantan tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Setelah Shin Tae-yong resmi dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert, maka secara otomatis tim yang bekerja dengan STY pun ikut terdampak. Mereka pun kembali pulang ke Korea bersamaan dengan kepergian Shin Tae-yong. Namun ada salah satu mantan tangan kanan Shin Tae-yong yang ternyata dipanggil kembali oleh Erick Thohir untuk menangani Timnas Indonesia. Siapakah dia?
Media Vietnam menyoroti langkah PSSI yang memanggil kembali orang kepercayaan Shin Tae-yong. Bukan tanpa alasan, PSSI memandang mantan anak buah Shin Tae-yong ini punya kemampuan yang sangat luar biasa sehingga layak untuk dipertahankan. Ia adalah Choi Ju-yang yang juga punya pengalaman di timnas Vietnam. Choi Ju yang merupakan ahli fisioterapis yang pernah bekerja untuk timnas Vietnam hingga tahun 2021. Kemudian Choi Ju yang memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan dengan alasan keluarga dan usia. Pada usia 70 tahun, ahli tersebut ingin kembali ke Korea untuk bekerja dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya lanjutnya. Ternyata DR Choi Ju yang menerima tawaran untuk menjadi fisioterapis timnas Indonesia. Usai dipecatnya Shin Tae-yong, Choi Ju yang juga kembali pulang ke Korea. DR Choi meninggalkan timnas Indonesia bersama pelatih Shin Tae-yong dan stafnya pada 26 Januari, tulis media Vietnam Soha. Namun Erick Thohir mempertimbangkan keahlian Choi Ju yang sehingga memintanya untuk kembali menangani timnas Indonesia U17. Sumarji mengungkapkan karena melihat keahlian dan gaya kerja profesional yang dimiliki Choi Ju yang, maka Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta DR Choi untuk kembali mendukung pelatih Nova Arianto di timnas U-Strip 17 Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Choi Ju yang punya pengalaman yang cukup gemilang bersama timnas Indonesia sejak 2023 lalu dan selalu menjadi andalan Shin Tae-yong dalam menjaga kebugaran fisik pemain. Choi bergabung dengan timnas Indonesia sejak 30 Desember 2023 dan turut membantu timnas U23 Indonesia menjaga kondisi fisik yang sangat prima di ajang kejuaraan AFC U23 tahun 2024. Tulis media Vietnam Soha. Menurut media Vietnam, belum jelas apakah Choi Ju yang akan kembali menerima tawaran timnas Indonesia karena ia memiliki kesibukan di Korea Selatan. Saat ini belum jelas apakah DR Choi Ju yang akan setuju untuk kembali dalam jangka panjang. Saat ini, ada informasi bahwa Tuan Choi Ju yang telah menolak sementara waktu karena kantornya di Korea cukup padat dengan pelanggan yang datang untuk berobat. Dia harus berada di kantor tersebut secara teratur untuk melayani pelanggan. Tulis media Vietnam Soha. Namun ada juga kabar yang menyebutkan bahwa mantan tangan kanan Shin Tae-yong ini sudah menyetujui tawaran PSSI dan akan kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Gelandang jagoan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain, siapa dia? Jelang laga penting timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, ada kabar mengejutkan Patrick Kluivert bisa memanggil gelandang muda yang sedang dalam performa terbaik. Dengan kemampuan luar biasa, gelandang ini menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan. Siapa dia dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan jawabannya di sini. Supporter timnas Indonesia sebaiknya lupakan Nathan Chuaon karena kini ada sosok gelandang yang punya performa ciamik bersama klubnya. Timnas Indonesia akan kembali menggapai mimpinya tampil di putaran final Piala Dunia 2026 saat menghadapi Australia pada Maret 2025. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Pada dua laga tersebut, tim Merah Putih akan dipimpin pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert yang baru saja menggantikan Shin Tae-yong. Jelang menghadapi dua laga itu, banyak prediksi soal siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Namun besar kemungkinan pemain yang akan dibawa oleh pelatih asal Belanda ini masih tidak berubah banyak dari era Shin Tae-yong. Selain karena sudah memiliki chemistry yang cukup kuat, mengubah banyak hal akan membuat permainan tim menjadi bermasalah. Meski demikian, Patrick Kluivert bisa mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Ricky Kambuaya dan mencadangkan Nathan Chuaon. Selama era Shin Tae-yong, Nathan Chuaon yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri kerap ditempatkan di gelandang tengah. Eksperimen ini sempat berhasil ketika timnas Indonesia U-Strip 23 berhasil menembus hingga babak semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Sayangnya, performa Nathan Chuaon sebagai gelandang tengah justru menurun pada saat bertanding dengan tim senior. Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan untuk memasang Ricky Kambuaya di posisi gelandang menemani Ivar Jenner dan Tom Haye. Secara statistik musim ini, Ricky Kambuaya jauh lebih banyak bermain di kompetisi bersama Dewa United pada ajang Liga 1. Pada musim ini, ex-pemain Persebaya dan Persib Bandung tersebut telah mencatatkan 2 gol dan 4 assist dalam 17 pertandingan. Selain itu, dia menjadi roh permainan Dewa United hingga mampu bersaing di papan atas Liga 1 dengan menempati urutan keempat. Kambuaya pun terlihat sudah menemukan sentuhan magisnya seperti saat namanya pertama kali muncul pada ajang Piala AFF 2020 lalu. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami Nathan Chuaon bersama klubnya Swansea City. Pada musim ini dia baru mencatatkan 3 penampilan di semua kompetisi. 2 kali di EFL Cup dan 1 kali di Championship. Dengan demikian, Kambuaya bisa menjadi alternatif pengganti Nathan yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan menit bermain. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Pindah ke Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix terungkap mengalami momen berat saat harus berpisah dengan FC Copenhagen. Perpindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach memang menjadi sorotan. Tapi ada satu hal yang mengusik dirinya, perpisahan dengan pelatih FC Copenhagen. Apa yang membuat Dix merasa berat meninggalkan tim yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya? Temukan kisah emosional di balik keputusan besar ini. Pemain tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Kevin Dix akan meninggalkan FC Copenhagen di akhir musim 2024 hingga 2025. Dari momen perpisahan nanti, Dix mengakui salah satu sosok yang bakal sulit untuk berpamitan adalah sang pelatih Jacob Nystrom. Hal itu dikarenakan Kevin Dix merasa memiliki hubungan yang dekat dengan Nystrom. Bahkan alasan dirinya bertahan di awal musim bersama FC Copenhagen karena sosok pelatih The Lions julukan FC Copenhagen tersebut. 1. Bakal tinggalkan FC Copenhagen, Dix akan meninggalkan FC Copenhagen di akhir musim nanti. Bek timnas Indonesia itu akan melanjutkan kiprahnya bersama klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Bek berusia 28 tahun itu sejatinya sudah ingin meninggalkan FC Copenhagen sejak awal musim. Sebab banyak klub yang mengincarnya termasuk Borussia Mönchengladbach. Namun pada akhirnya Dix memilih untuk bertahan.
Dia memilih untuk bertahan karena sosok Nestrup. Dia mengakui kalau pelatih berusia 36 tahun bersikeras memintanya untuk tetap di FC Copenhagen. Saya bisa merasakan bahwa tidak ada kesempatan bagi dia untuk melepas saya. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan saat itu, ucap Dix 2. Punya hubungan yang spesial dengan Nestrup. Dix mengaku memiliki hubungan yang spesial dengan Nestrup. Keduanya sering bertukar pikiran. Menurutnya, Nestrup adalah sosok yang istimewa sehingga membuatnya untuk memilih bertahan di FC Copenhagen pada awal musim lalu. Kami memiliki hubungan yang sangat spesial yang sangat saya hargai. Saya akan senang jika hubungan seperti ini bisa terjalin dengan setiap pelatih, tetapi itu tidak selalu terjadi, sambung Dix. Dia selalu sangat jujur kepada saya dan saya pun bisa jujur kepadanya, baik saat keadaan baik maupun buruk. Dengan dia tidak ada yang ditutup-tutupi dan saya sangat menyukai itu, lanjut Dix. Dix pada akhirnya memang bertahan di FC Copenhagen pada awal musim meski banyak tawaran dari klub lain. Tapi sayang, The Lions tak kunjung menyodorkan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025 nanti. Alhasil, dia pun memilih untuk hengkang ke Borussia Mönchengladbach. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Momen mengejutkan Patrick Kluivert dan asisten pelatih timnas Indonesia tertangkap kamera makan nasi Padang. Apa yang terjadi di balik meja makan mereka? Dalam dunia sepak bola, setiap tindakan pelatih dan asisten pelatih seringkali menjadi sorotan. Namun kali ini perhatian publik tertuju pada Patrick Kluivert dan tim stafnya yang tertangkap sedang makan nasi Padang di tengah kesibukan. Bagaimana bisa momen yang tampaknya biasa ini menjadi viral? Apa yang sebenarnya terjadi saat mereka menyantap hidangan khas Indonesia ini? Ikuti kisah lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama para asistennya langsung jadi perbincangan netizen seusai keciduk makan nasi Padang bersama pakai tangan tanpa alat makan apapun. Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat sebelumnya diketahui sempat menyantap makanan nasi Padang tak lama setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Namun kali ini Patrick Kluivert dan para asistennya ramai-ramai diketahui tengah menyantap makanan nasi Padang. Situasi ini ditunjukkan oleh akun resmi ex-timnas Indonesia yang mengunggah video pelatih skuad Garuda ini menyantap nasi Padang bersama-sama dengan asistennya. Dalam video yang diunggah oleh akun timnas Indonesia itu menunjukkan Kluivert bersama para asistennya, yakni Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat. Mereka terlihat bersemangat memakan makanan khas Indonesia tersebut. Unggahan ini pun langsung ramai jadi perbincangan netizen Indonesia. Bahkan video yang diunggah di akun X Timnas Indonesia pada Rabu dalam kurung 5 Februari 2025 itu bahkan telah ditonton oleh 275,6 ribu penonton. Video ini jadi perbincangan karena para pelatih timnas Indonesia ini terlihat makan nasi Padang menggunakan tangan. Dari Kluivert hingga Alex Pastoor tak terlihat ada satupun yang makan memakai alat makan. Mereka seperti terbiasa makan menggunakan tangan dan tak terlihat memakai sendok ataupun garpu. Dalam video ini pun terlihat bagaimana Denny Lanzaat seperti terbiasa makan menggunakan tangan. Bahkan Lanzaat terlihat terbiasa dengan ini. Apalagi ia diketahui memiliki darah keturunan dari Maluku sehingga sepertinya ia terbiasa menggunakan tangan.
Berbeda dengan Kluivert, Gerald bahkan Pastoor yang sedikit kesulitan saat makan menggunakan tangan langsung. Alex Pastoor terlihat sangat menikmati. Ia bahkan menuangkan lagi ayam gulai ke atas piringnya. Dalam unggahan video ini, akun resmi Timnas Indonesia pun memberikan keterangan singkat. Ubur-ubur ikan lele, nasi padang dulu le, tulis akun Timnas Indonesia. Unggahan ini pun menerima banyak respons dari netizen Indonesia, sehingga ada yang menyebut Kluivert dan asistennya bisa bahaya karena takut ketagihan. Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa itu masakan bersantan, takut para pelatih asal Belanda ini nanti sakit perut. Tak sedikit netizen meninggalkan komentar soal pelatih Timnas Indonesia yang makan nasi padang ini. Namun, tak sedikit juga yang mengingatkan soal Timnas Indonesia. Hal ini karena diketahui Kluivert dan para asistennya datang ke Indonesia untuk segera mempersiapkan tim merah putih. Kemudian, belum lama ini mereka juga diketahui melakukan wawancara dengan beberapa pelatih lokal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pemain keturunan Eropa ini pilih bela Timnas Indonesia setelah terinspirasi Patrick Kluivert. Siapa yang dimaksud? Seorang pemain keturunan Eropa memilih untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia, terinspirasi oleh perjalanan cemerlang Patrick Kluivert. Dengan skill dan pengalaman yang dimilikinya, pemain ini siap memberi warna baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Siapa dia? Temukan jawabannya dan kenali lebih dekat sosok pemain yang akan segera membela tanah air. Nama besar Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia membuat pemain keturunan kelas Eropa ini tertarik dinaturalisasi. Timnas Indonesia saat ini tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia wajib meraih poin agar setidaknya bisa menempati urutan ketiga atau keempat untuk lolos ke fase berikutnya. Demi mencapai target tersebut, PSSI pun memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala pada Januari 2025 lalu. PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru dan punya tugas yang sangat berat. Selain sektor pelatih yang dicoba untuk ditingkatkan, PSSI pun terus berbenah untuk menambah kekuatan di komposisi pemain. Terbaru, penyerang Oxford United Ole Romeni baru saja disetujui untuk dinaturalisasi dan kini tinggal pengambilan sumpah WNI. Ole Romeni dan dua pemain Timnas Indonesia U-Strip 20, Dion Marks serta Tim Geipens akan melaksanakan pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025. Jika tidak ada kendala, Ole Romeni sudah bisa diturunkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Dion Marks dan Tim Geipens diproyeksikan bergabung dengan Timnas Indonesia U-Strip 23 untuk ajang SEA Games 2025. Jelang melawan Australia dan Bahrain nanti, PSSI bisa mencoba untuk menambah amunisi pemain keturunan agar tim semakin kuat. Salah satu yang bisa dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert dan PSSI yaitu bek andalan klub Liga Belanda Go Ahead Eagles, Daan James. Bahkan bek kiri berusia 24 tahun tersebut sudah menyatakan tertarik dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Saya tentu saja terbuka untuk itu, kata James. Meski demikian, dia mengakui bahwa saat ini fokus dan konsentrasinya membantu Go Ahead Eagles tampil lebih baik di kompetisi. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, ucapnya.
Menariknya, salah satu alasan Dan James tertarik membela timnas Indonesia adalah kehadiran Patrick Kluivert dan tim pelatih. Sebagai informasi, PSSI merekrut 3 asisten Patrick Kluivert untuk membantunya di timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanza at Gerald Vandenburg. Indonesia adalah negara yang indah dan mereka memiliki tim yang bagus sekarang, dan tentu saja staf pelatih baru, kata Dan James. Tentu saja saya terbuka untuk bermain di pertandingan internasional saya di sana Indonesia, pungkasnya. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with Sandy Walsh segera gabung klub Jepang, gaji miliaran rupiah, siap menanti bagaimana bisa mencapai kesepakatan ini. Sandy Walsh hampir dipastikan bergabung dengan klub Jepang dan kabar gembira datang dengan tawaran gaji yang fantastis mencapai miliaran rupiah. Bagaimana kesepakatan ini tercapai dan apa yang membuat klub Jepang tertarik meminangnya? Simak cerita lengkapnya tentang perjalanan karier Sandy Walsh yang tak terduga. Sandy Walsh belakangan ramai dikabarkan bakal pindah ke klub Jepang setelah pemain timnas Indonesia itu terdepak dari skuad KV Mechelen. Kontrak pemain berusia 29 tahun itu akan berakhir pada Juni 2025 nanti, dan dia tidak masuk dalam rencana pelatih Besnik Hasi. Sebagaimana diwartakan oleh media Belgia, Gazet van Antwerpen pada Rabu dalam kurung 5 Februari 2025 lalu, Walsh dikaitkan dengan klub Asia. Walsh juga tidak termasuk dalam bagian rencana Besnik Hasi selama beberapa waktu. Tak seperti Julian Ngoy, pemain timnas Indonesia itu masih punya kesempatan untuk tantangan baru. Demikian ulasan media asal Belgia itu. Bek kanan itu mendapatkan ketertarikan dari Asia dengan beberapa pasar transfer masih dibuka untuk beberapa waktu. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, tidak ada yang berubah dari sisi dalam, tambahnya. Bursa transfer di Jepang masih dibuka hingga akhir Maret mendatang dan nama Sandy Walsh langsung dikaitkan dengan beberapa klub Jepang. Sempat dikaitkan dengan Urawa Reds, yang bakal mendapatkan jasa Walsh tampaknya adalah Yokohama F. Marinos. Hal ini dibeberkan oleh jurnalis asal Belgia Jonas van de Veire pada Kamis dalam kurung 6 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat melalui cuitannya di media sosial X. Melalui akun @jonas_, sang jurnalis mengklaim bahwa Walsh akan segera menyelesaikan transfernya pada hari Sabtu dalam kurung 8 Februari 2025 esok. Setelah petualangan dengan Indonesia, yang menunggu kini adalah Jepang, Sandy Walsh yang kontraknya akan habis di KV Mechelen segera menyelesaikan transfer ke klub top Asia Yokohama F. Marinos, kata Jonas. Sandy Walsh dalam perjalanannya ke Yokohama F. Marinos, semua pihak bekerja untuk detail terakhir. Kesepakatan harusnya diselesaikan pada hari Sabtu, tambahnya. Seiring dengan kabar kepindahannya ke Jepang, menarik untuk diketahui berapa bayaran Sandy Walsh per tahunnya. Menurut catatan Aiscore, Sandy Walsh menerima upah tahunan sekitar 450.000 euro atau sekitar 7,6 miliar rupiah per tahunnya di KV Mechelen pada musim 2021-2022. Itu bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah, namun kisaran Sandy Walsh yang diketahui pada beberapa tahun lalu adalah senilai tersebut. Selama sepekan, Sandy Walsh diperkirakan akan menerima 8.654 euro atau setara dengan 146 juta rupiah. Jika demikian, maka Walsh akan digaji di atas rata-rata pemain di kasta tertinggi Liga Jepang. Menurut warta dari media Jepang Number Bunshun, rata-rata gaji pemain Jepang adalah sekitar 25,62 juta yen atau sekitar 2,7 miliar rupiah.
Namun rata-rata gaji pemain asing memang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 128,9 juta yen atau sekitar 13,86 miliar rupiah. Jadi, itu adalah hal yang masuk akal jika Sandy Walsh menerima upah di atas dari gaji rata-rata pemain di Liga Jepang karena dia terhitung pemain asing. Sementara itu, langkah ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk timnas Indonesia karena Walsh berpotensi dapat menit bermain lebih sering.